وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah dan juga para akhwat, para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan membahas salah satu dari nama Allah yang mulia yaitu Al-Khaliq dan juga nama lainnya yaitu Al-Khallaq yang kesemuanya itu berkonsekuensi yang sama, yaitu konsekuensi sifat al-khalq, sifat menciptakan. Ana sudah berusaha untuk mencari kitab ana sejak kemarin di dua rumah dan tidak ada semua. Allah a'lam. Apakah ketika itu kitab ana ketinggalan di sini atau di mana, Allah a'lam. Atau mungkin ke dimensi lain atau ke alam astral, enggak tahu juga itu kemana kitab ana, Allah a'lam. Apakah ketika itu ada ketinggalan kitab di sini atau enggak? Enggak ada ya. Bisa pinjam kitab ya. Syukur. Afwan. Ya, udah berusaha cari-cari, wallahu a'lam kemana. Baik. Jazakumullah khairan Pak Yogi. Aina wasalna? Yang kedua bukan? Nomor 2 atau bukan kalau salah? Ya, menyusun atau makna dari al-khalq, penciptaan. Taib. Penciptaan jika dimutlakkan al-khalq itu menciptakan, ada dua maksud. Maksud pertama ijadus syai', yaitu mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa contoh atau tanpa misal sebelumnya. Itu makna pertama. Dan makna kedua yaitu menyusun atau merencanakan. Di antaranya ucapan sebagian orang dengan bahasa Arab sebenarnya ucapannya yang maknanya di Indonesia dia menciptakan kulit. Maksudnya menciptakan kulit yaitu menyusunnya. Jadi makna kedua ini menyusun. Makna pertama mengadakan, ijad, ihdas, mengadakan. Ya. Ini makna pertama dari makna menciptakan. Makna kedua yaitu menyusun dan merencanakan, mentarkib, menyusun. Jadi menyusun komposisi dari makhluk ini, disusun. Yang mana semua ini sebenarnya kalau untuk Allah Azza wa Jalla ya maknanya sama, menciptakan. Tidaklah sesuatu diadakan oleh Allah Ta'ala melainkan pasti itu disusun olehnya
dan tidak ada sesuatu yang disusun oleh Allah Azza wa Jalla melainkan pasti itu diadakan olehnya. Dan ucapan sebagian penyair yang maknanya dan sungguh engkau melaksanakan apa yang engkau rencanakan, dan sebagian orang merencanakan kemudian dia tidak melaksanakannya. Yakni engkau ya Allah jika menetapkan sesuatu engkau melaksanakannya. Adapun selain engkau yaitu para makhluk menetapkan sesuatu tetapi tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh makhluk itu. Juga firman Allah Ta'ala wa takhluquna ifka, dan kalian membuat kebohongan. Takhluq di sini artinya menyusun atau merencanakan kebohongan. Dan ini takhluq di sini makna dari segi bahasa yaitu manusia menciptakan kebohongan. Yaitu menyusun, merencanakan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Di sini ada lafal tabarakallah. Lafal tabarakallah dan ada lafal barakallahu fik. Jangan ketukar. Orang banyak bilang barakallah ya, salah. Ya benar barakallahu fik atau barakallahu fikum dan semisalnya. Mereka ketukar dengan apa? Dengan tabarakallah. Tabarakallah itu kalau dimaknai maha suci Allah. Seperti subhanallah. Maka fatabarakallahu ahsanul khaliqin sama seperti tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzal furqan. Sama tabarakallah. Ya, itu. Yaitu artinya tabaraka di sini maha suci. Dia dengan wazan tafa'ala. Yatafa'alu tafa'ulan. Adapun kalau misalnya baraka yubariku mubarakatan wa birakan, maka ini maknanya memberkati. Dan dengan wazan tafa'ala yaitu tabaraka, tabarakallah, tidak membutuhkan ta'addi dengan harfu jar, tidak membutuhkan harfu jar setelah fi'il dan fa'il, yaitu cukup tabarakallah. Tabarakallah. Dengan ayat tabaraka, tabarakallah, yaitu maha suci Allah. Masya Allah, tabarakallah, maha suci Allah, itu maknanya. Iya. Adapun kalau mau mendoakan orang misalnya semoga berkah, maka pakai barakallahu, kemudian ada fi apa? Ka atau kum atau ki atau kuma. Barakallahu fik, bukan barakallah doang. Ini secara bahasa Arab salah, walaupun secara niatan Allah ganjari sesuai niatan, tetapi kan ya kalau bisa lafalnya benar. Gitu. Kayak jangan barakallah doang. Barakallah ya, enggak. Ya, saya teringat sekali kalau ada orang bilang barakallah tuh, saya teringat dengan ada seorang YouTuber yang membagi-bagikan sahur di bulan Ramadan, diliput di YouTube jam 3-an gitu, bagi-bagi buat sahur jam 3-an. Ternyata di antara yang dia bagi ada beberapa orang, 2 kalau nggak salah, di pinggir jalan gelap-gelap ya, dikasihlah gitu makanan buat sahur. Ternyata orang itu adalah bencong yang lagi mangkal. Maka dikasih kemudian doa itu. Apa kata bencong ini? Barakallah ya. Ini nggak belajar bahasa Arab ini bencongnya. Jadi yang benar adalah barakallahu fik atau barakallahu fika, barakallahu fiki, barakallahu fikum, barakallahu fikuma, barakallahu fiyya kalau misalnya untuk diri sendiri. Barakallahu fihi untuk dia atau fiha dan seterusnya. Ya, itu. Maka kalau tabarakallahu, maka ini artinya apa? Maha suci Allah. Ya. Begitu. Tapi bisa juga tabarakallah di sini untuk menunjukkan kita ini kagum terhadap sesuatu. Enggak masalah. Tabarakallah, tabarakallah. Ya. Tapi jangan ditimpali dan direply dengan amin, karena kita enggak lagi sedang doa. Ya.
lagi sedang memuji Allah dan bertasbih dan menunjukkan keterkaguman, tapi kita ingat Allah gitu loh. Ya. Misalnya anak antum juara 1 lomba tahfidz misalnya. Kemudian Masya Allah, tabarakallah, antum bilang amin. Loh, enggak, ada lagi bilang betapa kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap anak ini dan juga maha suci Allah atas kekurangan-kekurangan. Antum bilang amin, ya Allah semoga jawab. Enggak. Cara bilang barakallah fih, maka enggak apa-apa antum bilang amin atau wa fih barakallah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka di sini kemudian badal terhadap lafal jalalah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Dan penciptaan dalam diri manusia maknanya adalah penyusunan, tarkib dalam diri manusia, penyusunan. Adapun pengadaan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, maka ini khusus bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Taib, maksudnya penciptaan dalam diri manusia, maksudnya manusia bisa menciptakan, tapi makna khalq versi manusia adalah mentarkib, menyusun, bukan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contoh sebelumnya. Iya. Jadi misalnya kita membuat sesuatu, kita membuat kue. Membuat kue di sini kalau bahasa kita memang bukan menciptakan kue. Tapi kalaupun kita disebut menciptakan kue, maka menciptakan di sini dialihkan maknanya menjadi apa? Menyusun kue. Menyusun kue sehingga jadilah dia kue. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, "Madza khalaqal ladzina min dunihi" di surat Luqman. Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ya. Coba madza khalaqal ladzina min dunihi, apa yang telah diciptakan? Hadza khalqullah, ini adalah makhluknya Allah. Di surat Luqman ya. Khalq, lafal khalq itu ada dua makna. Lafal khalq, jika lafal khalq ada dua makna. Imma makna adalah sifat perbuatan Allah menciptakan, yaitu mengadakan sesuatu tanpa misal sebelumnya, khalq. Itu makna pertama, dan berarti yang makna pertama ini adalah sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dan yang kedua maknanya adalah khalq di sini adalah makhluk. Khalq maknanya makhluk. Hadza khalqullah, ini adalah makhluk Allah. Bukan ini adalah sifat perbuatan penciptaan oleh Allah. Hadza khalqullah. Ya begitu. Itu makna khalqun. Ya. Ya, makna khalq. Alahul khalqu wal amr. Al-khalq kalau di ayat ini yaitu sifat menciptakan. Ya. Sebagaimana amr juga sifat memerintah. Atau bisa juga al-khalq. Al-khalq bisa maknanya makhluk, yaitu milik Allah, semua makhluk milik Allah. Al-khalq bisa dua makna, sesuaikan aja dengan konteksnya. Itu khalq dengan masdar. Adapun khalaqa dengan fi'il, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi, maka aruni, perlihatkan kepada saya apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini tantangan untuk orang-orang musyrikun yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Coba apa yang telah diciptakan, apa yang telah dibuat oleh patung tersebut. Ya, di dalam ayat ini terdapat tantangan bagi semua makhluk. Bahkan Allah Ta'ala menetapkan kelemahan manusia semuanya. Meskipun mereka semuanya bersatu dari yang pertama sampai yang terakhir untuk menciptakan satu ekor lalat. Padahal dia adalah selemah-lemahnya hewan dan yang paling rendah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, du'afa at-talib wal matlub.
ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Kayaknya ayat-ayat ini dibaca 2 pekan lalu di hari Jumat. Imam mana imam? Imam. Ada imamnya? 2 pekan lalu atau 2 pekannya lalu saya kalau salah dengar ayat ini di sini. Ya, wahai sekalian manusia, duriba mathal, telah dibuat suatu perumpamaan, fastami'u lah, maka simaklah oleh kalian perumpamaan itu. Istami'u, bukan fasma'u di sini, fastami'u. Maka di sini ada perbedaan antara istima' dengan sama'. Kalau fasma'u itu lebih umum, yaitu mendengar secara umum, yang maknanya listen, to listen to, mendengar secara mendengar, walaupun tanpa fikrah, tanpa tafakkur, mendengar. Tapi kalau misalnya fastami'u istima', maka ini kalau bahasa Englishnya apa? Mana ya? Ada to hear, ada to listen to. Mana yang di sini ada sifat intibah, ada sifat perhatian. Listen, ya, taib, kebalik. Kalau misalnya sami'a yasma'u sama', maka di sini secara umum yaitu to hear, I hear you. Ya, I hear something. Saya mendengar sesuatu. Tapi kalau misalnya istima', maka di sini ada apa? Tidak sebatas mendengar, tapi menyimak kalau bahasa kita. Oke, istima', menyimak gitu. Dari kata itu menyimak dari kata istima'. Ya, termasuk nyimak yang di Kaskus. Nyimak, ya gitu kan? Dari kata istima'. Dari bahasa Arab sebenarnya itu. Nah, maka di sini duriba mathal fastami'u lah. Ada permisalan dibuat, maka simaklah, yaitu dengar dengan perhatian. Jangan cuman mendengar seperti kita mendengar kereta lewat, enggak ada artinya, enggak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika diperkenalkan kepada kalian Al-Qur'an, dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka fastami'u lahu. Jangan cuman flash dengerin gitu aja lewat, melainkan maknai benar-benar, tadabburi. Ya. Fastami'u lahu. Istima'. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sungguhnya pihak yang kalian seru atau kalian ibadahi selain Allah tidak akan mampu mereka menciptakan seekor dzubab. Ini mathal. Mereka enggak bisa menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka berkumpul semuanya bersatu untuk menciptakannya. Lihat di sini Allah Ta'ala menginginkan dengan adanya mathal, perumpamaan, supaya kita itu tafakur, tadabbur dan berfikir. Darbul amthal dalam Al-Quran ditujukan supaya kita menggunakan akal dan logika kita. Insya Allah setelah ini, slide ini insya Allah akan menjabarkan bagaimana ahlul kalam berusaha untuk mengemukakan hujah, dalil, argumentasi bahwasanya Tuhan itu ada, Khaliq itu ada, tapi tidak pakai ayat sama sekali, melainkan pakai dalil logika. Nanti insya Allah. Kalau kita menuju ayat gampang sebenarnya, ya gampang. Coba kalau siapa yang kita serukan sebagai Tuhan, misalnya naudzubillah min dzalik, patung, cukup kita bertanya dengan logika, dengan akal kita. Apa patung ini bisa menciptakan dzubab? Lah nggak bisa, walaupun semua patung berkumpul, bahkan berkumpul pun ya udah pada diam aja mematung, makanya disebut mematung. Ya. Kalau urunan disebut juga apa? Patungan. Artinya pas lagi pembuat patungan baru pada diem, ya. Nggak ngasih duit, ya.
Ya, jadi pada dia di sini lihat Al-Qur'an, Allah Taala mengajak kita untuk mentadaburi Al-Qur'an dan kemudian menggunakan logika. Al-Qur'an mengajak kita untuk menggunakan logika ini. Logika yang mudah insyaallah. Wa yaslubhum adz-dzubab syai'a la yastanqidhuh min. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari patung itu tidak dapat merebut kembali dari lalat itu. Patung nggak bisa ciptain lalat. Tapi kalau di patung itu ada seonggok roti kecil gitu misalnya nempel di patung itu ketika diambil itu oleh atau dibawa oleh lalat kecil sekelumit dibawa oleh lalat, patung itu nggak bisa merebutnya kembali. Maka kata Allah, dha'ufa at-talibu wal matlub. Amat lemahlah talib dan amat lemahlah matlub. Talib di sini siapa? Yang menyembah patung. Lemah akal, lemah pikiran, lemah logika. Wal matlub, dan lemah pula lah yang disembah itu patung. Dhaif. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini bukan makna yang mengenal di sini. Mereka tidak memberikan penghormatan kepada Allah dengan seberhak-berhak penghormatan. Karena qadar di sini takdir, yaitu penghormatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka tidak menghormati Allah Ta'ala dengan cara berbuat syirik. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Memang kalau buku terjemahan itu ikhwan, kita biasa kok ayat tinggal kopas aja lah gitu. Karena penerjemah tuh udah nggak peduli ya, cepet-cepetan aja Pak sampai target. Apalagi ini ayat banyak, kopas. Kadang-kadang yang menerjemahkan juga nggak mempedulikan ini tafsirannya sahih atau tidak, Allah alam, ya gitu. Nah di sini kita lihat dalam Al-Quran disebutkan apa untuk tema berikutnya insya Allah pada dua pekan lagi insya Allah atau pertemuan mendatang. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mentanfidz, mengoperasikan logika untuk menetapkan bahwasanya pencipta itu ada gitu loh. Sebenarnya Al-Quran itu menawarkan segala hal yang masuk logika untuk menunjukkan akan eksistensi Khaliq. Kita sedang berbicara tentang Khaliq. Nah, dalam mitologi Yunani, dalam filsafat Yunani itu juga sebenarnya diusahakan oleh mereka. Makanya di antara macam filsafat ada filsafat metafisika. Filsafat yang bukan bersifat kebendaan tetapi dia bersifat ketuhanan, divinitas, divinity gitu. Tentang divine, tentang ketuhanan. Tetapi kaidah yang mereka racik dan ramu itu ya kaidah logika mereka sendiri yang tanpa clue. Kalaupun pakai clue, mereka mungkin dulunya adalah orang-orang Nasrani yang kitabnya terdistorsikan. Kalau memang bahkan filsafat ada sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang mana clue-nya dari mana kok bisa ada kaidah-kaidah seperti itu. Ya, bagaimana Aristoteles dan semisalnya Plato dan Aflatun, mereka menerbitkan kaidah-kaidah tentang keutamaan. Oke, kita tutuplah filsafat asli Yunani. Tapi kemudian ada filsafat versi Ibnu Sina, Avicenna, dan kemudian Al-Farabi dan lain-lainnya. Dan mereka juga berusaha untuk meramu kaidah-kaidah tentang ketuhanan. Ya. Lebih ekstrim lagi kemudian ada falsafah versi Ibnu Arabi yang berasal dari falsafah dan ditafsirkan oleh Ibnu Arabi bahwasanya segala sesuatu yang mawjud itu adalah wujudnya Allah. Sehingga kata Ibnu Arabi,
ana al-haq, aku adalah al-haq, yaitu aku adalah Allah itu sendiri, dan bagi dia itu adalah tauhid, dan bagi para pengikutnya itu juga adalah tauhid. Ya, ini udah separah-parahnya efek dari filsafat. Maka wahdatul wujud yang diprakarsai oleh semacam Al-Hallaj, Ibnu Arabi dan semisalnya, itu tuh akarnya dari apa? Ya dari kaidah-kaidah filsafat yang yang tidak disesuaikan dengan kebenaran Islam. Makanya para ulama, dan ini pendapat yang sahih, mengkafirkan yang seperti ini. Ibnu Arabi itu sudah mulhid dikatakan oleh para ulama karena kaidah-kaidahnya seperti itu. Taib. Kemudian ahlul kalam seperti Mu'tazilah, terutama sekali Asy'ariyah yang lebih dekat dengan kita, dan Maturidiyah. Mereka juga berusaha memberikan approaching, pendekatan untuk pendekatan logis, ya, versi mereka, untuk mengilmui dan meyakini bahwasanya semesta ini memiliki pencipta. Maka Fakhruddin Ar-Razi, Abu Abdullah Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Khatib Ar-Razi, itu beliau menyebutkan dalil-dalil tentang rububiyah Allah, tentang bahwasanya Allah adalah pencipta segala semesta ini, itu begitu luasnya, begitu banyaknya. Bisa antum lihat di kitab Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi, atau disebut juga Tafsir Al-Kabir, yang sangat antum baca satu ayat saja itu bisa banyak beragam tulisannya. Dan beliau ini rahimahullah, beliau menulis kitab tafsir tersebut. Untuk Al-Fatihahnya saja itu sampai 1 jilid dan sangat panjang, dan belum ada penafsiran terhadap surat Al-Fatihah sepanjang itu. Iya, belum ada ketika itu, karena Ar-Razi itu wafat pada tahun 606 Hijriah. 606 Hijriah. Ya. Nanti akan ada Ibnu Qayyim nanti insyaallah. Ibnu Qayyim 750 sekian gitu. Nanti akan dibalas oleh Ibnu Qayyim, ya. Jadi Ar-Razi punya di dalam Tafsir Al-Kabir, tafsirnya beliau rahimahullah, itu di awalnya muqaddimah, kemudian tafsir Al-Fatihah. Itu kalau sekarang diterjemahkan tafsir Al-Fatihahnya doang mungkin bisa sampai 3 kitab ini, karena boros nih bahasa Indonesia 3 kitab ini. Tapi yang antum lihat di situ sebenarnya kalau paham bahasa mantik, paham bahasa ahlul kalam dan falsafah, antum dapatkan itu muter-muter doang itu. Makanya sebagian ulama, walaupun tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi itu begitu dhakham, begitu besar, tapi sebagian ulama menyebutkan kullu syai' tentang tafsir Ar-Razi ini, kullu syai' fihi illa tafsir. Apa? Kullu syai' fihi illa tafsir. Everything is in here but tafsir. Tafsir Ar-Razi, segala sesuatu itu ada di tafsir Ar-Razi kecuali ilmu tafsir. Ngerti Pak? Segala sesuatu ada di dalam tafsir Ar-Razi. Segala dibahas semuanya. Saking banyaknya kalam, banyaknya ucapan, pembahasan logis, tapi kecuali tafsir. Tafsirnya enggak ada. Walaupun ini kalimat berlebihan, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya membaca tafsir Ar-Razi itu tidak membuat kita tuh puas dengan ilmu tafsir. Karena bukan menawarkan tafsir sesungguhnya, melainkan menawarkan penjabaran kalamiah, yaitu versi ahlul kalam, dan banyak sekali beberapa poin filsafat. Nah, Fakhruddin Ar-Razi ini memang sangat betul-betul ingin menghadirkan ribuan dalil bahwasanya alam ini ada penciptanya. Allah itu pencipta alam ini. Padahal kan itu tuh sudah sesuai fitrah gitu loh. Itu hal yang sebenarnya petani juga ngerti. Orang awam sangat ngerti gitu loh.
Iya, sederhana sekali. Itu sudah kembali ke sesuai fitrahnya manusia. Binatang pun tahu. Cuman kita nggak tahu aja bahas binatang. Kalau kita tahu, kita tanya itu binatang. Siapa yang menciptakan kamu? Ya. Cuma binatang juga nggak paham bahasa kita. Jadi kita nggak. Tapi semua sudah menjadi fitrah. Meyakini bahwasanya semua ini ada penciptanya. Nah, sekarang adalah orang-orang barat yang mereka itu tidak punya clue untuk menunjukkan bahwasanya alam ini eksis dengan adanya Khaliq. Mereka berusaha menyimpulkan dengan teologi, dengan format filsafat mereka masing-masing atau logika mereka masing-masing, sampai kemudian ada yang bilang bahwasanya semesta ini berasal dari Big Bang, yaitu letupan yang besar yang kemudian jadilah seperti yang sekarang. Itu menurut logika sebagian dari mereka atau sebagian dari ateis. Yang mana kalau dipikir-pikir, lah kalau itu Big Bang dulunya berjuta-juta tahun dulu, lah sekarang kok bisa makhluk-makhluk itu tertib gitu loh. Manusia kayak gini bentuknya, oh, gitu. Kok bisa kayak gini? Kok bisa tertib? Ya, abis Big Bang letupan besar sehingga ada bumi, planet ini gitu. Terus habis itu penghuni bumi tertib. Ya pohon nangka ya kayak gitu bentuknya. Kenapa kok nggak berantakan gitu loh? Ada pohon nangka hari ini kayak gini, besok pohon nangka udah tumbuh lagi beda lagi. Kenapa kok semua murattab, munazzam gitu loh? Ini pasti ada yang menertibkan. Gitu kan? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh ahli teori Big Bang, apalagi Darwin. Mungkin dia asli monyet mungkin, benar tuh. Bagaimana kok bisa seperti itu gitu kan? Apa jawabannya? Nggak bisa jawab mereka. Kalaupun mereka menjawab, pasti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari kita yang kita heran dengan kaidah, dengan kesimpulan mereka kok bisa Big Bang, tahu dari mana? Itu, oke, kita tinggalkan itu, karena itu orang-orang Barat dan orang-orang ateis yang meyakini itu. Orang Muslim yang meyakini bahwasanya alam ini tercipta dari nothing, melainkan kemudian ada satu zat yang kemudian terjadi letupan besar, maka khawatirnya dia keluar dari Islam gara-gara itu. Kita ke Islam, ke kaum muslimin. Ahlul kalam, dari kalam Mu'tazilah, terutama Asy'ariyah, dan juga terutama lagi mutafalsifatul kalam, mutakallimatul falasifah, yaitu ahli filsafat yang sekaligus juga ahli kalam yang sekaligus juga mendalami filsafat. Ya. Ya, itu memang ada sejarahnya di antara kaum muslimin yang bantahan demi bantahan. Ya. Dari Al-Ghazali membuat kitab Tahafut Al-Falasifah. Ya, dibantah oleh Ibn Rushd dengan kitabnya Tahafut At-Tahafut. Dan kemudian, ya, ini ajaibnya ikhwan, kalau antum melihat orang-orang awam, orang-orang umum, terutama liberal, mereka mengagungkan apa? Ghazali. Mengagungkan apa? Ibn Rushd. Ibn Rushd dengan Ghazali ini bertengkar secara ilmiah ya. Al-Ghazali mengkritik filosof dengan kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Ya. Bahasa itu keterombang-ambingan para filosof. Dibantah oleh Ibn Rushd. Ibn Rushd itu filosofi luar biasa. Dibantah oleh Ibn Rushd dengan kitab Tahafut At-Tahafut. Ketergoncangan kitab Tahafutnya Imam Ghazali, dibantah langsung itu. Satu generasi, karena Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Kalau Ibn Rushd wafat, Ibn Rushd yang cucu ya, terus kitab Bid'ah Mujtahid wafat 520 Hijriah. Dibantah. Wah, itu populer, sampai sekarang populer. Rekan-rekan Aswaji itu paling suka dengan yang seperti ini nih. Mereka mempelajari ini, terutama versi Al-Ghazalinya gitu loh. Taib. Maka kenapa kok orang-orang ini yang rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita sekarang, atau mereka mempelajari versi Ghazali, mencari versi Ibn Rushd, dan datang 100 tahun kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Ghazali bermadzhab Syafi'i dari segi fikih, Ibn Rushd bermadzhab Maliki dari segi fikih. Datang di tahun berikutnya, di abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an, 600 pertengahan, lahirlah Ibnu Taimiyah ya. Sampai wafat di awal tahun 700-an. Itu membuat, dan juga sekaligus ketika
kan Imam Ghazali membuat Tahafutul Falasifah, Ibn Rushd membuat bantahan yaitu Tahafut at-Tahafut, dan di generasi setelahnya dan persis setelah itu ada Fakhruddin Ar-Razi dengan beberapa kitab-kitabnya. Ya. Nah, baik Al-Ghazali, baik Ibn Rushd, terutama sekali Ar-Razi dibantah kemudian oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan kitab Dar'u Ta'arudin Naqli wal Aql. Ya. Kalau cetakan lamanya itu sekitar 9 jilid untuk membantah itu semua. Banyak dari kaum muslimin sekarang mereka mengagukan Ghazali. Kita enggak meremehkan ulama, bukan, tapi mengagukan Ghazali dengan kesufiannya, dengan keasy'ariyahnya, dengan kalamnya, mengagungkan Ibn Rushd dengan filosofnya, mengagungkan Fakhruddin Ar-Razi dengan filosof dan kalamnya, ahli kalamnya. Tapi giliran Ibn Taimiyah, jangan ini. Kita enggak pakai Ibn Taimiyah. Para Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau membantah semua ini. Habis semua ini, dicukur benar-benar. Maka dikatakan oleh sebagian ulama dari Ibnu Qayyim yang sezaman dengan beliau, kitab Dar'u Ta'arud An-Naql wal Aql, ini kitab yang besar yang belum ada yang semisalnya sebelumnya dalam membantah filosof dan ahlul kalam. Masya Allah kitab ini. Taib, kita kembali untuk memperkenalkan eksistensi Tuhan dan Khaliq. Ahlul kalam, kita juga mutakallim. Ahlul kalam itu mutakallim, ya, sama arti maknanya. Ahlul kalam itu punya 3 metode untuk menetapkan bahwasanya alam ini memiliki pencipta. Kalau kita nih ahlu sunnah sebenarnya cukup apa? Dengan apa? Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kan selesai. Maksudnya gini. Ada orang belum masuk Islam, nggak ngerti Islam, masih kafir, atau mungkin ateis, atau nggak ngerti agama, nggak ngerti Tuhan sama sekali. Tapi dia punya logika, namanya manusia kan punya logika, punya akal. Bagaimana cara kita meyakinkan bahwasanya Tuhan itu ada? Bagaimana kita meyakinkan dia bahwasanya alam ini punya pencipta, gitu. Ya. Mereka, banyak orang itu bilang, orang barat atau orang ateis, mereka nggak bakal percaya dengan Al-Quran. Oke, betul dah. Kalau kita suguhin Al-Quran, sok baca, mereka nggak mau. Ya, kita nggak usah suguhin, mungkin nggak suguhin zat mushafnya gitu loh. Tapi kita suguhkan isi dari Al-Quran itu, yaitu diantaranya tawaran logika dari Allah Azza wa Jalla. Coba diantaranya tadi ya, duriba mathal fastami'u lah, ya. Atau contoh lain, ya tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini apa nih? Belum suruh kan ya? Wah, karena belum selesai ini. Ini ya lanjut aja. Pokoknya yang mungkin ada kewajiban boleh, nggak apa-apa, sholat atau keluar nggak masalah. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu? Apakah mereka diciptakan tidak dari sesuatu? Am khuliqu min am khuliqu min syai'in am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Atau mereka adalah pencipta gitu loh. Kalimat ini aja. Ya, dia sebentar, anak khawatir ada lafal yang ketinggalan, takutnya ini Al-Quran soalnya. Lakum ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh gitu kan ya. Bal la yuqinun. Iya, di surat At-Tur ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Sekarang ini kan ayat. Kalau kita bilang ini ayat Allah, ini ayat Al-Quran, mereka bilang itu kan ayat kamu. Oke, saya nggak sebut deh ini ayat. Sekarang saya tanya Pak, ya ke antum wahai orang-orang ateis misalnya,
Manusia itu apakah diciptakan tanpa asal usul? Ada gitu aja tanpa asal usul? Atau mereka manusia itu menciptakan diri mereka sendiri? Silahkan pikirkan. Opsi pertama, apakah manusia itu ada tanpa asal usul? Enggak mungkin lah, pasti ada asal usulnya. Dari air mani, dari ini. Atau manusia itu menciptakan diri sendiri? Ya enggak mungkin. Ini dari logis enggak? Selesai urusan. Tumbuhan misalnya, apakah tumbuhan ini ada tanpa asal usul? Pasti ada asal usulnya. Dari biji. Lah biji sendiri ada asal usulnya? Pasti ada. Iya. Yang kita mungkin nggak tahu secara saintifik gimana. Atau tumbuhan itu menciptakan diri sendiri? Loh ini makin nggak mungkin. Ini kan apa? Logika. Ini seruan dari Allah Azza wa Jalla. Ditambahkan kemudian am khalaqus samawati wal ard wal la yuqinun. Apakah patung-patung itu apakah ada di antara makhluk menciptakan langit dan bumi? Maka mereka tidak apa? Tidak yakin. Ya. Nah, itu kalau versi kita ya, kita gampang kan kayak gitu ya. Enak, sebenarnya gampang. Dari Al-Qur'an tuh bahasanya lebih mudah. Ahlul kalam datang dengan filsafat mereka. Ya. Bagaimana cara kita meyakinkan orang-orang bahwasanya semesta ini ada penciptanya? Mereka punya 3 metode. Metode pertama, metode imkan namanya. Imkan atau bahasa Inggrisnya possibility. Ya, teori posibilitas atau probabilitas. Probability. Ya, ini bahasa kerennya ya. Bahasa kurang kerennya imkan, ya. Bahasa nirunya mungkin, ya gitu. Kalau yang kedua, teori kedua, maslak yang kedua yaitu al-huduts. Al-huduts yaitu bahasa kerennya itu insiden. Ya. Kejadian. Insiden. Dengan teori insiden, dengan memahami secara insidennya sesuatu. Itu huduts. Yang ketiga, nanti anak jelaskan sesuatu insyaallah. Yang ketiga adalah takhsis. Takhsis itu specification. Menspesifikasi, mengkhususkan dengan format dan bentuk sifat gitu. 3 hal ini. Tiga jalur inilah para ahlul kalam mutakallim berusaha meyakinkan orang-orang bagaimana supaya yakin, ya bagaimana supaya kita yakin bahwasanya semesta ini ada penciptanya. Ya, padahal ini sebenarnya sesuatu yang gampang gitu loh. Tapi kemudian dibuatlah teori seperti ini. Oke, nggak masalah sebenarnya. Kalau memang teori itu tidak masalah ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Enggak masalah dengan istilah-istilah. Selama itu tidak menyimpang, enggak masalah. Tapi kita lihat di sini. Ya. Teori pertama yaitu apa tadi? Teori posibilitas, imkan, kemungkinan. Maka dalam teori imkan ini yang digadang-gadangkan oleh Ar-Razi, bukan Ar-Razi Payakumbuh, bukan Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi. Ana sebut Fakhruddin Ar-Razi biar enggak salah. Digadang-gadang oleh Fakhruddin Ar-Razi dengan segala dalilnya teori imkan ini, dan juga kemudian ada alim dalam mazhab Asy'ari namanya Al-Asfahani juga seperti itu dalam menyebutkan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Imkan seperti apa? Teori imkan itu sebenarnya nanti ketika membahas tentang imkan, kemungkinan, posibilitas, itu ada 3 hal. 3 hal. Ya. Yaitu wajibul wujud, mumkinul wujud, dan mustahil. Ya, ada 3 hal. Ini kita belajar teori kalam loh. Atau nggak bakal dapat di kajian sunnah manapun mungkin. Kecuali kajian Ustaz Firanda mungkin. Anda nggak tahu beliau pernah membahas ini atau nggak tahu. Kayak itu ada wajibul wujud. Ya, ini supaya tahu aja, karena di beberapa kitab
mereka, kitab-kitab ulama disebutkan wajibul wujud. Itu apa artinya wajibul wujud itu? Wajibul wujud itu khaliq gitu loh. Yang kedua mumkinul wujud. Yang ketiga mustahil. Ini tiga ini adalah teori eksistensi. Mungkin atau enggaknya. Eksistensi sesuatu, keberadaan sesuatu. Wajibul wujud, mumkinul wujud atau mustahil. Maka teori ini disebut juga teori imkan, karena yang intinya adalah imkan di sini mumkinul wujud, yaitu yang mungkin. Mungkin di sini maknanya adalah yang ada, musyahad, tersaksikan dengan indera, maka itu sesuatu yang mungkin. Kenapa disebut mungkin? Mungkin ini antara wajib dan antara mustahil. Ya, Pak? Sesuatu yang tampak itu berarti mungkin. Mungkin bahasa Arabnya. Mungkin ini adalah antara wajib absolut dan antara mustahil. Kenapa tidak absolut? Karena ketika dia mungkin ada saat ini, mungkin pula dia tidak ada kelak. Paham gak Pak? Benar gak Pak? Sekarang Anda ngeliat saya ada gak? Ada. Kalau nggak ada, ngapain di sini Bapak-bapak? Ya kan? Ada. Saya wujud gak sekarang? Wujud, ada. Tapi perwujudan saya ini mungkin gak? Mungkin, bukan absolut, bukan mustahil. Kalau absolut berarti saya akan selalu ada selamanya. Dan selalu ada sebelumnya tanpa ada pendahuluan. Selalu ada. Yang mana itu ada sifatnya Tuhan, hanya sifat Tuhan. Mungkin. Semua dari kita mungkin wujud dalam teori ini. Taib. Karena apa? Karena bukan wajib, tidak absolut, forever. Dan tidak pula mustahil. Kenapa tidak mustahil? Dia sekarang ada. Kalau mustahil kan itu sesuatu yang nggak ada. Ma'dum, mumtani'. Nah, ini. Nah, kemudian ada mustahil. Mustahil itu sesuatu yang nggak ada. Mustahil. Nggak ada. Ya, saat ini mustahil nggak ada. Oke? Ketika kita menyaksikan sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, maka segala yang terdeteksi oleh panca indera kita, sesuatu itu pasti mungkin, disebut mungkin al-wujud. Ya. Maka kata mereka, mungkin di sini membutuhkan enggak mungkin sesuatu yang mungkin itu tanpa yang memungkinkannya terjadi. Gimana? Bingung kan? Padahal susah gampang jadi ribet ya. Iya. Atau bahasa lebih mudah gini aja gini. Ketika ada sesuatu yang mungkin, harus ada yang absolut. Gitu loh. Yang absolut ini kita namakan wajib al-wujud. Segala yang mungkin membutuhkan yang wajib. Ya, mulai agak ngeselin Pak ya. Ini apaan sih gitu kan? Tapi memang kayak gitu. Nah, wajib al-wujud inilah yang disebut Tuhan. Gitu loh. Ya. Pak Yogi, Pak Yogi. Hah? Udah enggak dipakai soalnya ini. Maka ini versi mereka. Dan ini digadang-gadangkan oleh Fakhruddin Ar-Razi kemudian Al-Asfahani. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian beliau mengkritisi, memperkenalkan Tuhan dengan teori seperti ini. Ini teori Ibnu Sina dan lain-lain. Teorinya para filosof. Yang mana sebenarnya teori ini ribet gitu kata bagi Syekhul Islam. Ini teori yang atwal, lebih panjang dan akhfa, dan maksudnya itu lebih terselubung, tersembunyi, enggak jelas gitu loh. Lama apa sih seperti ini, muter-muter aja gitu. Oke. Maka Ibnu Taimiyah pun menawarkan teori filsafat juga, versi kalam juga, tapi versi kedua, dan ini teori yang ada sesuai dengan Al-Qur'an memang. Adapun teori imkan ini ribet, muter-muter, ujung-ujungnya sebenarnya orang-orang filosof ketika memakai teori imkan atau post probabilitas ini, mereka orang-orang filosof pun mereka
tidak kemudian mengenal Allah, hanya mengenal oh Tuhan itu ada, udah gitu. Udah, oh Tuhan itu ada, tapi nggak mengenal Allah itu bersifat ini, nggak mengenal itu. Ya, dah kita geser ini. Karena teori imkan ini hanya untuk mengenal bahwasanya Tuhan itu exist, selesai. Bukan agar kita mengenal Tuhan, bukan. Oke, yang kedua, teori huduts, yaitu kejadian, insiden atau happening, sesuatu yang terjadi. Segala perwujudan adalah kejadian. Segala yang exist dengan pandangan ini kejadian. Maka teori huduts ini ada juga tiga istilah yang ada di teori ini. Pertama, ada sesuatu yang hadis, ada muhdits, dan ada adam atau ma'dum. Hadis itu sesuatu yang terjadi, yang ada, exist. Muhdits itu sesuatu yang menyebabkannya terjadi, menjadikannya terjadi. Muhdits, yang menjadikannya, gitu. Dan yang ketiga, ma'dum, tidak ada. Tidak ada ini kita tidak bicara. Ya, karena nggak ada ya udah nggak usah bicarain. Oke. Jadi ada hadis. Segala eksisten sekarang ini hadis. Ya. Segala eksisten ini hadis. Dan ini sesuai dengan fitrah bahwa segala hadis membutuhkan muhdits. Segala yang ada membutuhkan pihak yang mengadakannya. Nggak mungkin adanya itu ada sendiri tanpa ada sebab yang mengadakannya atau pihak yang mengadakannya. Ini logis. Dan bahkan Al-Quran ini sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan surah Al-Quran. Dan ini diterangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau misalnya mana gini, kalau misalnya kalian wahai ahlul kalam pengen memperkenalkan orang tentang eksistensi Allah Tuhan, maka kenalkan dengan teori yang kedua versi kalian. Jangan teori yang pertama tadi. Teori yang pertama, teori Ibnu Sina, ribet dan orang nggak bakal sampai dengan tujuan. Teori kedua, teori huduts, teori insiden. Segala insiden, segala sesuatu yang happen itu pasti ada yang make it happen. Ada yang membuatnya terjadi. Pasti itu. Dan mungkin di situ ada tasalsul, yaitu bertingkat-tingkat, bertalian proses-proses, ujung-ujungnya pasti ke Allah. Semua hal itu. Dan ini sesuai fitrah. Dari dalil fitrah dulu, sebelum dalil Al-Quran nanti insyaallah. Bukan meremehkan dalil Al-Quran, tapi coba dari fitrah aja semua tahu. Anak kecil di rumah kita lagi main sendiri gitu. Terus kemudian di pintu ada yang ngetok paket gitu misalnya. Anak kecil itu langsung menoleh ke arah pintu kan? Kenapa? Karena ada huduts, ada kejadian. Sesuatu yang hadis yang terjadi, yaitu suara ketokan. Dan pasti suara ketokan ini ada muhditsnya, yaitu yang mengetok. Dan fitrahnya dia pun langsung noleh ke pintu. Ini semua manusia, bahkan binatang pun gitu. Kucing misalnya, kucing noleh ke kita apa ke tukang somai? Ke kita. Nah, ada suara cek itu kan hadis. Sesuatu yang baru, sesuatu yang terjadi. Suara itu pasti dia mengadakannya. Gitu kan? Kita lewat kuburan, di atas pohon ada suara gitu nyanyi, nangis. Ini sesuatu yang hadis. Pasti ada muhditsnya enggak? Pasti ada. Mungkin tape recorder ya, atau jin. Bisa enggak, Pak? Nanti kalau misalnya lewat kuburan ada yang ketawa di atas pohon. Hihihi gitu kan. Wah, ini hadis. Pasti ada muhditsnya gitu. Setannya juga mikir, Pak, ini ngomong apa dia kok? Bingung juga, enggak takut ya. Pasti itu. Nah, pasti ada muhditsnya, pasti ada pembuatnya, pasti ada makernya. Itu semua sesuai fitrah. Dan Al-Quran
banyak ayat-ayat ya seperti ini keinginannya. Contoh, banyak sekali, di banyak surat. Terutama surat Makkiyah. Surat Al-Ghasyiyah coba. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Gimana? Tidakkah mereka melihat? Coba lihat. Ibil, unta. Ya, kemudian lihatlah apa? Langit, lihatlah gunung, lihatlah bumi. Lihatlah kaifa, bagaimana itu diciptakan, bagaimana bagaimana langit diangkat, bagaimana bumi, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dihamparkan. Wah, ini berarti mengajak kita untuk berpikir sesuatu yang hadis. Ini semua muhdats, semua ini hadis, terjadi, happening, insiden, eksistensi dari apa? Ibil exist, langit exist, gunung exist, apa namanya, bumi exist, semuanya exist. Kita disuruh melihat itu semua. Tapi maksudnya disuruh melihat bukan cuma melihat oh ada gunungnya, oh bukan. Untuk mikir bahwasanya nggak mungkin ini, makanya nggak mungkin ini terjadi tanpa apa-apa. Makanya kaifa, bagaimana kok dia bisa ya bisa diciptakan begini ya? Bagaimana kok langit bisa diangkat gini ya? Berarti ada yang ngangkat. Oh, berarti ada yang membentangkan, berarti ada yang menancapkan, berarti ada Khaliq di sini. Ya kan? Al-Quran mengajak begitu. Itu dari segi hadis. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menawarkan para Asy'ariyah, kalau memang mau memperkenalkan tentang Allah Ta'ala, baik ke orang barat atau siapa, orang ateis atau apa, ya pakai teori yang ini. Karena Al-Qur'annya kayak gini juga gitu loh. Yang ketiga teori taksis, specification, yaitu menspekkan, bikin spek, menspesifikasi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melihat ke spek dari setiap eksistensi. Spek itu maksudnya apa? Maksudnya sifatnya. Sifatnya. Ini yang metode ketiga. Walaupun metode ketiga juga agak ribet, tetapi yang kedua lebih afdal. Yaitu segala sesuatu memiliki spek, memiliki sifat. Sifat yang khusus padanya. Manusia punya speknya. Binatang punya speknya masing-masing. Dari spek itu namanya taksis. Ada pengkhususan di masing-masing dari individu atau zat ini. Nah, nggak mungkin dong ini dikhususkan tanpa ada yang mengkhususkan. Contoh manusia. Manusia mata dua, hidung satu, dengan akal ini kan speknya manusia. Nggak mungkin spek ini terwujud kecuali pasti ada yang menentukan spek ini. Artinya ada mukhassis, ada yang mengatur kekhususan ini. Lah kalau misalnya produk aja, kita lihat ini produk fit, ini namanya apa? Aqua, bukan aqua nanggung ya, ini aqua apa versi apa nih? Kan ada yang gelas, aqua gelas, ini aqua botol, ada aqua nanggung, ada yang beze, gitu kan ya? Oke. Gak mungkin dong adanya spek-spek masing-masing itu gitu aja terjadi. Ini memang mirip dengan yang kedua, tapi di sini lebih ke ayo kita lihat spek gitu loh. Mengkhususkan bentuk, wujud, apa sifatnya. Gak mungkin dong. Pasti ada masing-masing yang mengkhususkannya. Dan bahkan ada departemen khusus yang menentukan warna-warnanya dan bentuknya kayak gini. Itu dalam urusan aqua aja. Yang mana ini urusan manusiawi remeh. Kita kalau habis minum aqua buang tong sampah selesai. Lah sekarang kalau dalam urusan manusia, kan nggak bisa kita habis transaksi kita buang penjualnya. Enggak. Ini precious, manusia itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin. Bahkan di setiap insan itu ada spek masing-masing. Bahkan di satu insan speknya bisa berbeda antar zaman ke zaman lain. Pasti ada yang mukhassisnya.
pasti ada yang mengatur spek ini. Gak mungkin spek ini ada pada manusia dengan tertib dan teratur gini, kecuali pasti ada yang menertibkan dan mengaturnya. Maka di sini namanya metode taksis, specification. Pasti di spek ini ada yang menspeknya gitu, ada yang mentaksisnya. Itu versi ketiga. Coba kalau orang-orang filosofi itu atau ahli kalam, udahlah, tinggalkan itu, baca Al-Quran, selesai, ya gak Pak ya? Iya. Jadi santri-santri aja bingung apaan sih kayak gini. Tapi di kalangan aswaja hal-hal seperti ini juga diajarkan, Pak. Dan kalau antum tanya ke lulusan-lulusan mereka yang tidak sungguh-sungguh, yang biasa aja gitu, yang bukan yang menjadi dai yang ini apa, menjadi dai yang mengajarkan ini, biasa, mereka rata-rata apa? Lupa. Karena nggak berkah ilmu seperti ini. Maksudnya buat apa kalau ada Al-Quran, buat apa pilih yang lain gitu loh. Buat apa meninggalkan Al-Quran demi filsafat dan semisalnya. Sekarang kok kita lihat di university rata-rata diajarkan filsafat, ya. Tapi bagi yang memang nggak berkepentingan, itu belajarnya cuma buat apa? Ya kepentingan nilai doang. Habis itu selesai punya S1, kerja, tanya dah mereka. Masih ingat nggak pelajaran filsafat semester sekian apa belajar? Ngapain? Bodoh amat dah. Gitu, yang penting sekarang dapat duit. Kenapa? Karena nggak ada keberkahan pada pelajaran-pelajaran yang mana ada Al-Quran. Ngapain antum kemudian malah belok ke sini? Ini mungkin ada di filsafat, ada benarnya dalam beberapa hal. Tapi buat apa pengkaburan terhadap Al-Quran lainnya dari kaidah-kaidah yang sebenarnya itu apa? Mengaburkan. Kembali aja ke Al-Quran dan penjabaran ulama terhadap Al-Quran. Ya begitu ya jemaah sekalian. Ya itu sebagai komparasi saja. Kalau kita alhamdulillah kembali ke Al-Quran, itu kita bersyukur dibandingkan dengan metode seperti yang tadi Anda jabarkan, walaupun di metode kedua yaitu Al-Huduts itu sesuai dengan spirit Al-Quran. Sesuai. Itu benar insyaallah. Dan itu yang ditawarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Kalam. Taib, ini seperti udah sangat siang ya. Kita mungkin cukup sampai sini aja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.